Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku, Didi. Nah, pada video kali ini kita akan bahas tentang operasi penyederhanaan logika. Nah, pada video sebelumnya kita sudah bahas lebih detail terkait tentang apa ya? Apa namanya itu ya? Pengubahan dari kalimat argumen menjadi ke dalam operasi logika atau dalam logika ya. Sekarang kita melakukan yang namanya penyederhanaan logika. Jadi logika yang panjang itu kita coba sederhanakan menjadi seperti ini bentuknya. Oke. Untuk penyederhanaannya kita menggunakan beberapa metode ya. Nanti ada metode atau bukan metode sih, hukum. Ada hukum-hukum yang ada di dalam logika ini ya. Oke, kita langsung aja. Nah, jadi dalam prakteknya sih sebenarnya pada dasarnya penyederhanaan logika itu adalah upaya untuk menyederhanakan sebuah ekspresi menjadi bentuk paling sederhana sehingga dapat dengan mudah kita kaji nilai kebenarannya. Nah, tujuannya itu. Jadi gimana caranya kita menyederhanakan logika, dimana kalau untuk pencarian nilai kebenarannya akan menjadi lebih mudah. Jadi intinya seperti itu sih tujuan penyederhanaan logika. Nah, di dalam penyederhanaan logika itu kita harus mengacu pada hukum-hukum logika. Hukum-hukum logikanya seperti apa sih? Nah, kita akan lihat di slide selanjutnya ya. Nah, hukumnya di sini ada banyak. Di sini aku sebutin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Ada 10 hukum sih sebenarnya. Nah, selain 10 hukum ini ada banyak lagi hukum yang bisa kalian cari ya. Cari aja di internet ya. Dan juga ini hanya salah satu aja. Salah dua sih, bukan salah satu. Salah dua dari salah satu contoh hukum yang ada di sini ya, logika. Kalian bisa lihat sendiri di sini, nanti bisa tinggal di pause aja ya. Ini coba aku bersihkan, nanti biar kalian coba pause. Bentar. Nah, silakan aja kalian pause ya. Tinggal di pause saja. Ini adalah hukum-hukum yang ada di dalam logika yang bisa kalian pakai. Nah, di sini bisa kalian lihat ada yang pertama, ada identitas, itu apa? Dia akan terus di sini di sini ada ikatan, deponten, negasi ganda, komutatif, asosiatif, distributif, De Morgan, dan absorpsi. Nah, jadi yang kalian pakai itu yang di sini ya, sebelah kanannya nih. Atau dibalik juga bisa. Sebenarnya gampangnya sih yang sebelah kanan ini yang biasa yang kita pakai ya. Seperti ini. Tujuannya apa sih sebenarnya pakai ini? Yaitu tadi untuk membantu kita dalam melakukan penyederhanaan logika. Jadi penyederhanaan logika itu menggunakan hukum-hukum yang ada di sini. Salah duanya seperti ini contohnya ya. Oke. Nah, kita akan masuk ke contoh aja biar lebih gampang. Jadi di sini ada ekspresi logika. Ubahlah ekspresi logika tersebut dalam bentuk paling sederhana. Oke. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita ubah dulu, kita cari dulu kira-kira ekspresi logika mana sih yang harus kita eksekusi, kita sederhanakan dulu. Atau ini kan ada berapa ekspresi ya, ada tiga variabel ya. Nah, ini konsep pertama dalam melakukan penyederhanaan logika adalah perhatikan yang namanya urutan logika. Jadi kalian hafalin aja kira-kira yang harus didahulukan tuh yang mana ya. Kalau nggak salah negasi dulu ya, negasi, terus nanti koreksi aja kalau ada salah ya. Negasi, terus di sini implikasi sama biimplikasi yang terakhir. Nah, diingat-ingat. Nah, kalau sudah kalian tahu yang mana harus didahulukan, maka langkah selanjutnya ini mungkin aku kurang tahu juga apakah benar atau salah ya. Nanti tinggal lihat aja. Nah, selanjutnya di sini kan belum ada dalam kurungnya ya. Oke, sekarang kita langsung berikan tanda kurung aja misalkan di sini. Nah, selanjutnya di sini kalian bisa lihat ya. Di sini ada satu ekspresi logika, ada dua ya. Ada dua logika, satu ada yang di sini negasi A dan ada yang negasi A dalam kurung A implikasi negasi B. Oke. Nah, kita lihat dari hukum logika yang ada di sini, kita lihat di sini dia kalau maka ya. Maka itu dia ekuivalen dengan negasi A atau B. Nah, dimana sih kita dapat negasi A atau B? Ini sebenarnya sudah aku jelasin di video sebelumnya. Kenapa bisa dapat negasi A atau B? Nah, kalian coba cari aja di video, coba lihat aja di video aku sebelumnya ya, biar lebih tahu. Jadi di sini ada dua ekspresi logika, negasi A dan implikasi dari
negasi A atau, nah di sini kan sesuai kan, anggap aja di sini kita masukkan dalam kurung kayak gini. Nah jadi seperti ini, akhirnya ada dua ekspresi, maka coba kita sederhanakan, maka hasilnya akan jadi seperti ini. Nah selanjutnya dari ekspresi logika ini ternyata masih ada lagi yang bisa kita turunkan lagi, yang mana? Yang dalamnya sini. Nah, oke. Nah sekarang hasilnya akan jadi seperti ini. Nah jadi gini ya, negasi A, negasi, jadi ini negasinya ganda nanti ya, negasi dalam negasi. Nah sudah, selanjutnya kita gunakan aturan De Morgan. Kita gunakan aturan De Morgan, di mana aturan De Morgan ini seperti ini. Kalian coba lihat di sini. Hasilnya akan menjadi ini perkalian perkalian silang, di mana negasinya kita kalikan. Nanti ini otomatis akan berubah. Nah hasilnya akan jadi seperti ini. Kita lihat aturan De Morgan, di mana nah ini kalau negasi dia akan berubah gini ya. Nah hasilnya akan jadi seperti ini. Oke. Nah hasilnya akan jadi seperti ini. Negasinya akan menjadi 2. Oke, kalian masih ingat aturan negasi ganda? Kalau kalian ingat negasi ganda, atau sudah aku jelasin juga ya kalau nggak salah di video sebelumnya. Jadi negasi ganda itu kalau misalkan ada negasi, ada negasinya 2, maka dia hasilnya adalah variabel itu sendiri. Nah jadi kita masuk ke sini, hasilnya akan jadi variabel itu sendiri. Nah selanjutnya hasilnya akan jadi seperti ini. Nah kita lihat lagi kira-kira ada hukum apa aja yang cocok dengan ekspresi logika ini. Maka kita lihat di hukum sebelumnya, ternyata di sini kita lihat ada absorpsi ya, absorpsi A atau B. Absorpsi berarti yang absorpsi itu yang ini, yang kita pakai yang ini. Nah jadi hasilnya adalah variabel yang pertama ya yang diambil. Nah jadi hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah dari bentuk sederhana, dari bentuk ekspresi logika ini kita coba sederhanakan, hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah seperti itu. Nah ini adalah salah satu contoh penyederhanaan logika menggunakan beberapa hukum yang ada, dan juga ini berdasarkan hasil dari percobaan kita di video sebelumnya ya. Sebenarnya ada hukumnya, ini aku kurang tahu juga, cuma bukan dihafal sih sebenarnya, diingat-ingat aja. Kalau misalkan yang kayak gini kan kita bingung kan. Nah kita tinggal, soalnya yang di sini aku cantumin di sini cuma yang berhubungan dengan operator logika disjunction sama conjunction, kebanyakan ini. Nah nanti kalian bisa cari aja hukum-hukum yang mengatur kalau ada biimplikasi sama implikasi itu seperti apa sih penyederhanaannya. Nah kalian tinggal cari aja di internet ya, banyak. Nah selanjutnya ada lagi contoh biar lebih kompleks lagi. Di sini contohnya ada yang panjang banget ya. Di sini buktikan kedua ekspresi berikut ekuivalen secara logis dengan menggunakan penyederhanaan. Jadi kalau kita langsung menggunakan tabel kebenaran, mungkin bagian ini yang paling lama ya. Nah mau nggak mau kita harus menyederhanakannya supaya kita gampang dan mudah juga untuk melakukan pembuktian menggunakan tabel kebenaran. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita coba lakukan ini ya, hukum yang atau ekuivalensi yang sudah kita lakukan di video sebelumnya. Nah maka hasilnya akan jadi seperti ini. Ini nggak usah nih, kalian abaikan aja, soalnya ini kan sudah bentuk paling sederhana ya. Ini kalau mau disederhanakan kayaknya sudah nggak bisa ya. Ini sudah bentuk paling sederhana. Oke, kalian lihat ya, tinggal di negasi A atau B nanti di sini ya. Ini anggap aja ini adalah variabel A dan ini adalah B. Selanjutnya baru kita menggunakan, pada saat kalian di sini kita gunakan aturan De Morgan atau hukum De Morgan. Di mana kalian lihat di sini De Morgan, kalau ada negasi ini berarti dia dikalikan silang gini ya. Nah dan tandanya operator logikanya akan berubah. Misalkan disjunction akan menjadi conjunction, yang conjunction akan menjadi disjunction, seperti itu. Kita gunakan aturan De Morgan. Selanjutnya hasilnya akan jadi seperti ini. Kita gunakan aturan negasi ganda. Kalau misalkan ada tanda negasinya ada 2, maka dia akan hilang. Tapi kalau misalkan ada ganjil berarti dilogikakan aja ya, namanya juga logika. Berarti ini hilang, berarti nanti akan tinggal satu negasi aja. Dilihat akhirnya sudah kayak gini, baru kita lihat, cek lagi apakah bisa disederhanakan. Oh ternyata masih bisa. Kita gunakan apa sih hukumnya gitu, ingat-ingat aja, hukum komutatif. Nah ini hukum komutatif gini ya.
kita gunakan hukum komutatif, dimana yang kita buat hukum komutatif adalah yang bagian ini. Nah, ini yang kita buat hukum komutatif. Tujuannya apa sih? Ya untuk menyederhanakan aja sebenarnya. Menyederhanakan ini sehingga kita bisa menggunakan hukum absorpsi yang ada di sini. Hukum absorpsi yang ada di sini. Nah, sehingga hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, jadi sebenarnya kalau untuk penyederhanaan logika tuh pintar-pintar kalian aja, teliti kalian aja dalam mencari hukum-hukumnya. Selanjutnya setelah itu kita hilangkan kurungnya. Sebenarnya setelah ini nggak ada lagi, baru kita akan masuk ke hukum asosiatif ya. Ini kan sudah selesai nih. Kita coba hilangkan kurungnya. Sebenarnya nggak perlu ngikutin langkah kayak gini sebenarnya. Kalian bisa ngikutin langkah terserah kalian. Yang penting dia pas menggunakan hukum-hukum yang sudah ada ya. Jangan melenceng dari itu. Nah, untuk pemindahan misalkan dari A, B, C, misalkan di sini ada tanda ini ya. Nah, itu kan kalian harus lihat hukumnya. Kira-kira ini bisa disederhanakan kayak gimana? Harus lihat hukumnya juga. Jadi nggak bisa sembarangan. Selanjutnya kita hilangin kurungnya, baru akan muncul aja seperti ini. Baru masuk ke hukum asosiatif. Hukum asosiatif adalah asosiatif ini seperti ini. Nah, jadi sebenarnya tujuannya dihilangkan kurungnya untuk mendekati hukum asosiatif sebenarnya. Nah, jadi alasannya seperti itu. Akhirnya akan menjadi seperti ini. Selanjutnya kita gunakan hukum komutatif, di mana di sini ya. Ini kan tadi sudah hilang, ini kita tinggal masukkan ke kurung. Ini sebenarnya nggak ada ya tadi ya. Nah, ini tinggal dimasukkan ke sini, akhirnya jadi seperti ini. Oke, baru selanjutnya kita masukkan ke namanya ini hukum komutatif, di mana komutatif itu dia akan merubah posisinya sehingga menjadi bentuk yang paling sederhana lagi ya. Oke, akhirnya dia berubah posisi. Ini komutatif berubah posisi ya. Nah, jadi sama aja hukum komutatif, cuma merubah posisi aja. Akhirnya kita menggunakan yang terakhir adalah menggunakan hukum absorpsi penyerapan. Berarti nanti yang absorpsi itu adalah yang diambil adalah yang ini aja. Nah, dari yang dalam kurung ini. Nah, itu sebenarnya untuk penyederhanaan logika. Nah, pada contoh 2 itu hasilnya kan jadi seperti ini. Nah, oh ya, bentar. Pada contoh 2 dan contoh 1 kita menggunakan ini ya. Nah, sebenarnya ini kalau kita buktikan di dalam tabel kebenaran hasilnya akan sama. Nah, dia ekuivalen pembuktiannya. Ini aku jelasin lagi ya. Jadi di video sebelumnya juga sudah kita bahas sebenarnya. Cuma ini kalian bisa lihat di sini. Nah, ini adalah alasan kenapa kita bisa menggunakan ini. Menggunakan ekuivalensinya jadi seperti ini. Jadi sebenarnya kalau aku sendiri ya, tujuannya penyederhanaan logika adalah mengubah yang ada operator implikasi sama biimplikasi menjadi operator and atau disjunction atau conjunction. Jadi seperti itu sih kalau aku sih sebenarnya ya. Tujuannya penyederhanaan logika adalah untuk mengurangi ini penggunaan ini dan menghasilkan jadi seperti ini. Nah, itu sebenarnya kalau aku sih ya tujuan penyederhanaan logika itu seperti itu. Nah, selanjutnya ada yang lain lagi, ada nih, kalian bisa lihat di sini. Ekspresi logika. Nah, kalau biimplikasi biasanya nanti kalian lihat ya, kalau di soal itu biasanya yang harus sederhanakan biasanya ada tanda-tanda ini. Implikasi sama biimplikasi. Sebenarnya itu harus sederhanakan menjadi ekspresi logika yang lebih kecil lagi. Nah, jadi seperti ini. Ini contohnya. Jadi A biimplikasi B itu hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, jadi lebih bukan sederhana sih sebenarnya, menurunkan sehingga nanti dia bisa kita menggunakan berbagai macam hukum-hukum jadi seperti ini ya. Akhirnya nanti dia akan menjadi bentuk paling sederhana seperti ini. Ya mungkin langkahnya memang panjang. Lebih baik kita menggunakan langkah panjang ini daripada kita menghitung menggunakan tabel ekspresi logika. Mungkin kolom di baris di kertas kita mungkin tidak cukup. Kalau ini kan kita cuma butuh baris saja ya sebenarnya. Nggak terlalu panjang ke kanan ya. Nah, itu sebenarnya tujuannya disederhanakan logika, mempermudah aja sebenarnya. Nah, itu aja sih sebenarnya.
untuk penyederhanaan logika. Jadi sebenarnya pintar-pintar kita dalam melakukan penyederhanaan sebenarnya kalau di penyederhanaan logika ini. Nah, itu aja sih untuk video kali ini. Jadi kalau misalkan ada yang mau tanyakan, tinggal tanyakan di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe dan like-nya ya. Itu aja sih untuk video kali ini. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.